Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1E1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Komputer Visi yang diampu oleh dosen Bapak Ada Masur Sajia. Kali ini kita akan mengerjakan atau membuat tugas video yang kedua. Setelah tugas video sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa sih itu computer vision dan bagaimana cara kerjanya. Nah, selanjutnya di halaman atau di bab 2 ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghandle suatu file, kamera, dan antarmuka grafis dalam sebuah layar. Nah, untuk hal itu, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita akan menginstal yang namanya OpenCV. Nah, OpenCV ini adalah salah satu library dari computer vision itu sendiri. Kemudian kita akan menjalankan beberapa sampel. Namun pada tahap ini juga kita akan mencoba hal-hal dengan cara yang akan kita lakukan sendiri, di mana bab ini juga kita akan memperkenalkan fungsionalitas dari input ataupun output dari OpenCV itu sendiri, di mana kita juga akan membahas konsep sebuah proyek serta awal dari desain berbasis objek untuk proyek ini. Kemudian nanti akan kita kembangkan lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan atau bab-bab berikutnya. Nah, di sini kita akan mulai dengan tinjauan kemampuan dari input output dan pola desainnya atau design patterns. Nah, di sini kita akan membangun proyek kita dengan cara yang sama seperti membuat sebuah, kita analogikan sebagai sandwich, di mana sandwich itu kan dari luar ke dalam. Kita masukkan roti, kemudian olesannya, di mana maksud dari konteks ini adalah kita akan membuat suatu penghubung, di mana kita akan lebih dahulu mengisi atau misalnya kita akan lebih datang dulu sebelum kita isi suatu algoritma, di mana kita akan memilih pendekatan ini karena seperti yang kita ketahui komputer visi ini sebagian besar bersifat ekstrovert, yang dimana dia itu berfokus pada dunia nyata di luar komputer kita. Nah, dan kita ingin menerapkan semua apapun yang algoritma yang kita kerjakan itu selanjutnya kita akan terapkan ke dunia nyata melalui sebuah antarmuka umum atau bisa disebut dengan GUI. Nah, secara khusus di dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai contoh kode dan pembahasan yang mencakup, yang pertama itu kita akan membaca gambar dari file gambar, file video, perangkat kamera, atau data mentah berupa byte di memori. Kemudian yang kedua, kita akan menyimpan atau menulis gambar ke dalam file gambar atau file video. Kemudian yang ketiga, kita akan memanipulasi data gambar dalam bentuk array NumPy. Kemudian yang keempat, kita akan menampilkan gambar dalam jendela atau dalam window. Kemudian yang kelima, kita akan menangani input dari keyboard dan mouse. Kemudian terakhir, di sini kita juga akan mempelajari yang namanya mengimplementasikan sebuah aplikasi dengan desain berorientasi objek. Nah, di mana seperti yang kita ketahui di sini, kita akan mulai yang namanya menghandle suatu file. Nah, karena di sini saya akan menggunakan terjemahan dari bawaan Microsoft Edge itu sendiri untuk membantu memahami isi dari buku tersebut. Oke, yang pertama kita akan lakukan adalah technical requirement atau persyaratan teknis dalam bab ini. Yang dimana bab ini seperti yang sudah saya sebutkan di atas bahwa kita akan menggunakan yang namanya OpenCV, kemudian Python dan juga NumPy. Nah, di sini
Kami sudah mengambil kode-kode tersebut dan sudah menyiapkan file-filenya di dalam suatu aplikasi. Di sini kami menggunakan ekstensi dari komputer visi, atau maksud saya ekstensi dari Visual Studio Code atau aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa sebagian besar aplikasi dalam komputer visi itu perlu mendapatkan gambar sebagai input. Jadi, dalam komputer visi itu inputnya biasanya itu selalu kita menggunakan gambar. Nah, sebagian besar juga biasanya dari kode itu akan menghasilkan suatu gambar dari outputnya. Bukan hanya inputnya, tapi outputnya. Nah, di mana aplikasi komputer visi ini interaktif, mungkin memerlukan kamera sebagai sumber input dan jendela sebagai tujuan output. Nah, jendela itu biasanya yang muncul di dalam kamera kita saat kita di dalam kamera yang muncul di dalam layar saat kita menjalankan suatu kode. Namun, sumber dan tujuan lain yang mungkin termasuk file gambar, file video, dan byte mentah. Misalnya, kalau byte mentah mungkin dikirim melalui koneksi jaringan, atau mungkin dihasilkan oleh algoritma jika kita masukkan grafik prosedur ke dalam aplikasi kita. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana membaca ataupun menulis file gambar. Di mana di sini juga di OpenCV itu sudah menyiapkan fungsi imread. Nah, di mana imread ini adalah untuk memuat gambar dari file, dan fungsi imwrite itu untuk menulis gambar dari file. Menulis gambar ke file maksud saya. Nah, di mana fungsi-fungsi ini mendukung berbagai format file untuk gambar diam, bukan video. Jadi itu gambar, hanya gambar. Yang dimana gambar itu kan dia tidak bergerak ya, tidak seperti dengan video. Di mana format yang didukung ini sangat bervariasi karena format dapat ditambahkan atau dihapus dalam build custom OpenCV. Namun biasanya yang diterima itu adalah format BMP, PNG, JPEG, dan TIFF, termasuk di antara format yang didukung. Nah, di sini kita akan mencoba menelusuri anatomi representasi gambar dari OpenCV dan NumPy, di mana gambar sendiri adalah array multidimensi, di mana ia memiliki kolom dan baris pixel, dan setiap pixel ini memiliki nilai, di mana untuk berbagai jenis data gambar, nilai pixelnya dapat diformat dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, kita akan membuat gambar hitam berbentuk persegi 3x3 dari awal dengan hanya membuat array 2 dimensi NumPy. Nah, di sini kita akan coba menjalankannya di aplikasi Visual Studio Code kita. Kita akan mulai pertama kita harus import NumPy snp, kemudian kita import CV2, ini tuh library dari komputer visi. Kemudian import OS, ini untuk supaya lebih bersihnya. Nah, di sini kita akan tulis yang pertama itu img np terus data type np point 8. Nah, kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, ini akan muncul seperti yang ada pada buku tersebut. Nah, ini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya kita akan mengkonversi suatu gambar itu ke dalam
blue, green, red. Nah, biasanya kita sering dengar itu RGB atau red, green, blue. Tapi kalau dalam computer vision, dia itu penulisannya adalah blue, green, red, BGR. Jadi kita coba jalankan kembali untuk ini, dimana nanti akan muncul, harusnya akan menampilkan ini. Jadi ini kita blok dulu, maksud saya kita komen supaya tidak mengganggu. Jadi IMG sama dengan CV2. IMG. Ini kita tidak komen dulu. Kita lihat dulu, sepertinya ada kesalahan penulisan. Oke, di sini masih terdapat error. Oh, ya sudah betul. CV2. Kita coba tanya ke sini ya, apa yang terjadi. Karena harusnya ini sudah sesuai dengan apa yang
oh ini sepertinya karena gambar yang kita ingin ubah itu sudah dalam bentuk gray. Oke, selanjutnya kita lanjut, kita akan mengecek strukturnya, di mana kita akan melihat shape dari suatu gambar itu kita bisa ubah. Misalnya di sini kita ubah itu 5,3. Kita Nah, di sini misalnya kita ubah jadi 5,3. Kemudian ini kita ambil kembali, kita copy. Kita coba jalankan. Sepertinya ada yang bermasalah di sini karena setiap saya memanggil CVT color, ternyata saya sudah mendapatkan letak kesalahannya. Di sini tuh gray 2 BGR. Oke, jadi kita coba ulang dari yang di sini. Nah, jadi di sini muncul 000 sesuai dengan tampilan yang sebelumnya. Ternyata di sini saya tulisnya itu BGR 2 gray, ternyata gray 2 BGR yang menyebabkan selalu error. Oke, sekarang kita ada di bagian sini, kita lanjut saja. Kita ubah shape-nya dari awalnya 3,3 jadi 5,3. Kita lanjutkan yang ini. Di sini juga kita harus ubah karena ini sangat berpengaruh. Nah, di sini sudah berubah tampilannya jadi 53,3. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa mengupload sebuah gambar dalam suatu format yang sudah di-save, di mana kita akan me mengkonversinya itu dari PNG to JPEG. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar dari PNG yang saya ambil dari Google, di mana di sini tuh ada gambar sebuah beruang, 3 beruang yang bisa kalian lihat pada layar. Kemudian di sini saya akan mengubahnya menjadi JPEG. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri bahwa di sini folder ini atau gambar ini tuh ekstensi atau filenya itu dari PNG. Kemudian nanti kita akan ubah ke dalam bentuk PNG. JPEG maksud saya. Jadi kita langsung saja image. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa ketika kita ingin mengambil sebuah file itu namanya I'm right untuk mengambil gambarnya. Kalau misalnya tulisan itu I'm right. Nah, ini kita ubah jadi beruang sesuai namanya ya, PNG.
Nah, kemudian sini CV2 dia akan membaca dalam write beruang.png JPEG. Nah, seperti ini. Kita akan run. Nah, di sini sudah terdapat dua file, yang dimana dua file ini yang tadinya hanya PNG, sekarang itu ada dua, jadi JPEG. Nah, jadi kita menggunakan dua library yaitu imread dan juga imwrite. Imread itu untuk membaca filenya, kemudian imwrite itu untuk dia menulis kembali file yang sama tapi dengan formatnya itu bukan lagi PNG tetapi JPG. Oke, setelah itu kita akan di sini modul Python OpenCV ini bisa disebut dengan CV2 yang sebelum tadi sudah saya perlihatkan di mana kita menggunakan OpenCV itu 4.x. Walaupun misalnya kita gunakan OpenCV 4.x, tetap saja yang kita akan panggil itu OpenCV 2. Jadi OpenCV 2 itu bukan berarti OpenCV 2x atau versi 2. Nah, karena secara histori OpenCV ini memiliki dua modul yaitu Python CV2 dan juga CV. Nah, di mana untuk CV ini sendiri dia akan membungkus versi lama dari OpenCV yang diimplementasikan dalam bahasa C. Nah, kalau misalnya kita pakai Python itu kita biasa menggunakan CV2. Nah, secara default seperti yang saya sebutkan tadi bahwa imread itu mengembalikan namanya gambar dalam format. Di mana format warna itu BGR meskipun filenya itu menggunakan format grayscale. Jadi BGR ini mewakili model-model warna yang sama seperti merah, hijau, biru, tetapi urutan baitnya terbalik. Di mana kita akan menentukan mode dari imread-nya. Opsi yang didukung ini meliputi imread color. Di mana di sini akan opsi defaultnya itu adalah menyediakan gambar BGR yaitu blue, green, dan juga red. Sedangkan kalau imread grayscale dia itu untuk menyediakan gambar grayscale 8 bit. Kalau CV2 imread any color ini menyediakan baik gambar 8 bit per channel ataupun gambar grayscale 8 bit, tergantung pada metadata di filenya. Kemudian ada juga yang namanya imread on change. Nah, ini tuh membaca semua data gambar, di mana termasuk channel alpha atau transparansi sebagai channel keempat. Kemudian ada imread any depth. Nah, di mana ini memuat gambar dalam grayscale pada kedalaman bit aslinya. Nah, misalnya ini menyediakan gambar grayscale 16 bit per channel jika filenya ini merepresentasikan gambar dalam format file. Nah, kemudian ini juga CV imread anidep, CV.imread color. Nah, ini adalah kombinasi memuat gambar dalam warna BGR pada kedalaman bit asli. Di mana di sini CV imread selanjutnya adalah reduce grayscale 2. Ini memuat gambar dalam grayscale pada setengah resolusi aslinya. Misalnya jika file berisi gambar 640 dikali 480 pixel, gambar itu bisa dimuat sebagai 320 dikali 240, jadi dipotong, di reduce. Kemudian selanjutnya ada CV imread reduce color 2, di mana di sini kalau yang tadi itu kan grayscale. Nah, sekarang ini dia akan membuat gambar dalam warna BGR 8 bit per channel pada setengah resolusi aslinya. Nah, selanjutnya juga ada CV imread reduce grayscale 4. Ini memuat gambar dalam skala abu-abu dengan seperempat resolusi aslinya. Kalau kemudian ada CV imread reduce color 4. Nah, ini memuat gambar dalam warna 8 bit per saluran dengan seperempat resolusi aslinya.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah CV Emerald Reduce Grayscale 8, di mana dia akan memuat gambar dalam skala abu-abu dengan 1/8 resolusi. Kalau tadi itu adalah 1/4, sekarang 1/8. Begitu pula yang terakhir ada CV Emerald Reduce Color 8, di mana dia akan memuat gambar dalam warna 8 bit per saluran dengan 1/8 resolusi aslinya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengubah warna Bezier ini ke dalam bentuk grayscale. Nah, kita akan kembali ke Visual Studio Code tadi. Kita blok dulu ini. Kemudian kita tulis kembali untuk kita jadikan ke abu-abu. Yaitu gray image dengan CV2 Emerald. Beruang.jpg Emerald grayscale. Nah, seperti yang kita telah sebutkan tadi bahwa kalau untuk mengubah abu-abu itu kita pakai CV Emerald grayscale. Nah, kemudian kita tulis CV2 Emerald beruang saja, beruang.jpg gray image. Ini sudah, kita coba jalankan. Nah, ini sudah oke, kita lihat pada beruang JPEG-nya. Nah, ini ada perbedaannya. Tadi itu warna asli yang memiliki gambar dan warna. Mohon maaf, kemudian dilanjutkan dengan setelah kita ubah di grayscale akan menjadi warna abu-abu seperti yang kita lihat pada layar. Oke. Saya colok dulu cas laptop saya karena mau habis. Oke. Nah, ini adalah cara mengubah dari BCR itu ke dalam grayscale-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi suatu gambar itu dalam raw bits-nya. Di sini, di mana secara konseptual gambar itu range-nya itu antara 0 sampai 255. Nah, dalam aplikasi grafis waktu nyata, sebuah pixel biasanya direpresentasikan oleh 1 bit per saluran, di mana meskipun representasi lain juga memungkinkan, kita akan menangani suatu file, kamera, dan GUI dari type NumPy array, di mana gambar grayscale 8 bit ini adalah array 2 dimensi yang berisi nilai bit. Gambar BGR24 bit adalah array 3 dimensi. Kalau 8 bit itu berarti 2 dimensi. Kemudian kalau 24 bit itu adalah 3 dimensi. Yang juga berisi nilai bit. Dimana kita akan bisa mengakses nilai-nilai ini dengan menggunakan ekspresi seperti image 00 atau image 0,00. Nah, indeks pertama adalah seperti yang kalian bisa lihat di sini. Indeks pertama ini adalah koordinator Y, pixel atau baris, dengan 0 itu berada di atas, kemudian indeks kedua adalah koordinator X, yang ini, di mana pixel atau kolomnya itu dengan 0 itu berada di paling kiri atas, yang ini. Yang ini kemudian yang ketiga, dimensi array dapat divisualisasikan dalam koordinator Cartesius yang bisa kalian lihat pada layar. Nah, sebagai contohnya yang di atas,
kita akan bisa membuat gambar dengan pixel biru di sudut kiri atas dengan catatan bahwa sebuah gambar ini memiliki 8 bit per saluran. Jadi kalau misalnya kita mau ubah gambar, itu kita harus melihat apakah gambarnya terus memiliki 8 bit per saluran. Di mana kita bisa mengubahnya menjadi objek byte array yang berdimensi 1. Di sini kita akan mencoba menggunakan byte array untuk random image. Jadi kita akan mengacak warna-warna yang ada dalam gambar tersebut. Oke, kita blok kembali. Di sini random. Di sini kita ubah skalanya 100. Nah, di sini kita ambil random itu dari beruang aja. Beruang.jpg. Nah, kita coba jalankan. Di sini kita lihat. Nah, di sini adalah sudah kumpulan warna-warna acak dari blue, green, red-nya. Di sini adalah gambaran acak. Oke, bisa kalian lihat. Jadi kita sudah berhasil mengubah suatu gambar itu ke dalam random bit array. Jadi gambar-gambarnya atau bit array-nya itu pixel-pixelnya itu teracak. Jadi warnanya tadi itu tidak menentu. Ada hijau di sana, biru di sini, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita pakai random yang gray-nya, nah ini tadi tampilan yang muncul untuk random color-nya. Nah, selanjutnya kita bisa mengakses data gambar dengan NumPy Array. Jadi seperti kita semua pasti sudah tahu bagaimana sih cara termudah untuk membuat gambar di OpenCV, yaitu dengan menggunakan fungsi imref. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelas NumPy Array itu sangat dioptimalkan untuk operasi array, di mana kita akan memungkinkan jenis manipulasi massal tertentu yang tidak tersedia di daftar Python biasa. Nah, jenis operasi khusus tipe ini sangat berguna untuk memanipulasi gambar. Di mana di sini kita bisa memanipulasi gambar itu dengan mengubah pixel pada koordinatnya dalam gambar dengan mengubahnya menjadi pixel T. Di sini kita akan mencoba menggunakan atau mengubah. Sini kita komen dulu. Kita ubah skalanya jadi 255. MG sama dengan di sini skalanya kita akan ubah jadi 255. Kemudian kita akan print. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba jalankan. Dia akan berubah ekstensi jadi 255.
Ini tadi adalah kode yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa juga menggunakan atau mendefinisikan wilayah yang menjadi fokus atau region of interest. Jadi dia akan membuat suatu bundaran yang dimana di situ akan fokus pada bagian atau area tersebut saja. Dimana setelah wilayah tersebut didefinisikan, kita bisa melakukan sejumlah operasi. Sebagai contohnya, kita bisa mengikat wilayah sebuah variabel. Jadi di dalam gambar nanti itu akan ada region of interest atau wilayah yang kita akan fokus kepada wilayah tersebut. Jadi kita akan langsung coba menggunakannya. Bagaimana kita akan menampilkan ROI atau region IMG sama dengan, kemudian kita panggil myROI, kemudian IMG 300 bagi 400 myROI. Jadi maksudnya 300 400 itu wilayah atau yang akan kita fokuskan. Di sini kita tidak pakai MWrite tapi kita akan pakai IMShow yang akan menampilkan output dari kemudian CV2 white key. Kemudian kita akan menampilkannya dengan memanggil destroy all windows. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Di mana gambarnya itu tidak sampai 300-400. Coba jadi 50 aja deh. Oh no. Kita coba lihat errornya. Kita coba pakai ini. Nah, karena tadi kita sudah terlanjur mengubah gambarnya jadi seperti ini. Oh,
atau karena ini permasalahan errornya adalah karena gambar yang tadi kita sudah ubah dalam bentuk yang seperti ini, jadi yang kelihatan di situ sudah tidak sampai 100 pixel. Jadi kita akan ubah dulu. Kita akan ambil gambar yang baru. Ini kita copy. Tapi kita rename jadi bear. Oh, oke, kita lihat di sini. Nah, ini masih belum kita ubah tadi atau kita acak bed array-nya. Nah, tadi kan kita sudah acak bed array-nya, kemudian kita panggil lagi untuk kita tampilkan area yang penting dengan skala 300-400 kita slicing itu tidak bisa karena memang gambarnya sudah tidak sampai 100 pixel. Jadi kita panggil saya sini bear. Nah, kemudian kita coba jalankan. Harusnya sudah bisa, teman-teman. IMP. Ini katanya biar PNG ya teman-teman, salah panggil. Nah, ini adalah ROI-nya yang bisa kalian lihat teman-teman semua. Ini adalah ROI-nya yang dimana kita akan fokus pada wilayah tengah ini saja sesuai yang kita minta, yaitu 300/400, dimana ROI-nya itu di antara 0 sampai 100 atau region of interest-nya atau ROI-nya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, di sini sudah clear. Kita akan pindah selanjutnya ke bagian bagaimana kita melihat nanti arraynya itu berdasarkan shape, size, dan juga data type. Kita sudah melihat bagaimana kita bisa mengakses properti dari NumPy itu sendiri. Seperti tadi kita sudah membaca, mengimport, melihat gambar, kemudian kita resize, kemudian kita juga melihat data type-nya. Yang dimana di sini untuk 3 properti yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu shape. Nah, shape ini adalah sebuah tabel yang menjelaskan bentuk dari array. Nah, untuk sebuah gambar ini berisi dalam urutan, misalnya tinggi, lebar. Nah, kalau misalnya gambarnya berwarna, jumlah saluran bisa disebut dengan jumlah saluran. Kemudian kalau panjang tabel shape-nya adalah cara yang berguna untuk menentukan apakah gambarnya itu berwarna abu-abu, grayscale, atau berwarna. Dimana kalau untuk gambar grayscale, kita bisa menggunakan panjang shape-nya itu 2, kalau misalnya gambarnya berwarna, itu 3. Nah, kalau untuk size sendiri, ini adalah jumlah elemen dalam array, dalam kasus gambar sendiri itu, ini sama dengan jumlah pixel. Kalau dalam gambar grayscale itu sama dengan gambar jumlah pixel. Nah, dalam kasus gambar BGR ini jumlahnya 3 kali lipat jumlah pixel karena setiap pixel dipresentasikan oleh 3 elemen. Kemudian selanjutnya, di mana 3 elemen itu adalah B, GR, blue, green, dan juga red. Kemudian yang selanjutnya adalah data type, di mana ini adalah tipe data dari elemen-elemen array, di mana untuk gambar 8 bit perseluruhan, tipe datanya adalah NumPy UN8. Nah, di mana secara keseluruhan sangat disarankan untuk kita membiasakan diri dengan NumPy secara umum dan NumPy array secara khusus, di mana ketika kita bekerja dengan OpenCV, kelas ini adalah fondasi dari setiap pemrosesan gambar yang dilakukan oleh OpenCV di Python. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.